warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisha dari Prodi Manajemen Dakwah jurusan Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang isi jurnal saya, yang dimana yang pertama yaitu jurnal Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah. Jurnal ini ditulis oleh Mitra Bestari. Prodi Manajemen Dakwah akan menjadi lebih maju jika adanya profesionalisme di dalam membangunnya. Di dalam profesionalisme terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, seperti skill, tenaga, waktu, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian organisasi. Aktivitas dakwah dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, sehingga dakwah tidak bisa lagi diterjemahkan sebagai kajian doktrinal semata, namun lebih pada strategi membawa umat bertransformasi sosial. Dalam realitanya, dakwah kerap menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana atau media, kurangnya update dalam pemilihan atau penggunaan metode, minimnya perencanaan serta koordinasi, pengelolaan maupun dari pelaksanaan dakwah. Judul jurnal yang kedua yaitu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif wawancara, yang ditulis oleh Imami Nur Rahmawati. Wawancara terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama yaitu perkenalan, untuk membangun hubungan yang saling percaya. Tahap kedua adalah tahap terpenting dalam wawancara, karena data yang akan diperoleh. Tahap yang terakhir yaitu tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini adalah ikhtisar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya informasi tambahan. Wawancara merupakan salah satu pengumpulan data dalam metode penelitian. Ada beberapa jenis wawancara yang perlu dipahami sebelum memutuskan akan menggunakan yang mana bergantung pada pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Jenis pertanyaan juga menggambarkan informasi yang akan diperoleh. Baiklah, sekarang kita lanjut judul jurnal saya yang ketiga, yaitu Faktor Risiko Diare pada Bayi dan Balita di Indonesia, yang ditulis oleh Miku Adisasmito. Dalam jurnal ini, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat topik diare, khususnya faktor risiko diare, secara bersamaan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti dari FKM UI. Systematic review merupakan metode penelitian yang merupakan ulasan kembali mengenai topik-topik tertentu, yang menekankan pada pertanyaan tunggal yang telah diidentifikasi secara sistematis, dinilai, dipilih, dan disimpulkan menurut kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, berdasarkan bukti penelitian yang berkualitas tinggi yang relevan dengan pertanyaan. Penelitian systematic review merupakan penelitian yang sistematis dalam mengidentifikasi literatur, eksplisit dalam pernyataan tujuan, bahan, dan cara, dan berkembang dalam metodologi penelitian dan kesimpulan. Keunggulan menggunakan pendekatan systematic review ini adalah mendapatkan temuan yang valid dan dapat diaplikasikan dari beberapa penelitian sebelumnya pada suatu fenomena yang spesifik. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan systematic review ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang menimbulkan kejadian diare pada bayi dan balita berdasarkan hasil penelitian akademis Fakultas Kesehatan Masyarakat. Lanjut judul yang keempat, yaitu kemampuan efektivitas ekstrak daun kenikir dibandingkan dengan sovel aroma kulit jeruk sebagai repelen terhadap nyamuk Aedes aegypti, yang ditulis oleh Hayu Anita Mirastuti. Penelitian ini menggunakan penelitian murni dengan desain sederhana post-test online kontrol group design. Penelitian ini menggunakan jenis nyamuk Aedes aegypti betina, yaitu yang berusia 2-5 hari, sebanyak 25 ekor nyamuk dalam 1 kali uji. Pengulangan uji dilakukan 2 kali dalam 1 hari, pada jam 8 sampai jam 10 dan dari jam 3 sampai jam 5. Dilakukan sebanyak 10 kali pengujian dengan menggunakan subjek tes tangan manusia, yaitu 25 orang. Nyamuk kontak menggunakan sovel kulit jeruk pada pagi hari dengan rata-rata 2 ekor. Lama waktu daya tolak menggunakan sovel kulit jeruk selama 2 jam. Baiklah, sekarang kita lanjut judul jurnal saya yang kelima, yaitu
pengembangan iklan layanan masyarakat berbasis animasi pada BPJS Ketenagakerjaan yang ditulis oleh Said Muhammad. Di dalam jurnal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan applied research. Penelitian terapan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Penelitian terapan ini hanya membahas tentang perancangan dan implementasi iklan layanan masyarakat, tentang pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja yang ditujukan pada masyarakat berbasis multimedia pada BPJS Ketenagakerjaan. Baiklah, sekarang kita lanjut judul yang terakhir, yaitu judul yang ke-6, pengaruh pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, yang ditulis oleh Muhammad Akif. Upaya untuk mengatasi keterlibatan siswa terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka perlu adanya keterpaduan antara masyarakat sebagai tempat pendidikan ketiga setelah rumah tangga dan sekolah. Ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan. Ada 3 upaya untuk mencegah kenakalan remaja termasuk penggunaan narkoba. Yang pertama yaitu meningkatkan pembelajaran agama Islam. Ada 3 upaya untuk mencegah kenakalan remaja termasuk pencegahan penggunaan narkoba. Yang pertama yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama, artinya membuat rumah tangga atau keluarga menjadi kehidupan yang taat takwa kepada Allah di dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua yaitu upaya preventif di sekolah terhadap timbulnya kenakalan remaja, tidak kalah pentingnya dengan upaya di keluarga. Hal ini disebabkan karena sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua setelah keluarga. Hanya bedanya sekolah memberikan pendidikan formal, diatur sedemikian rupa waktunya dibandingkan dengan lamanya pendidikan di keluarga. Yang ketiga yaitu upaya di masyarakat adalah tempat pendidikan ketiga setelah rumah tangga dan sekolah. Ketiganya haruslah mempunyai keseragaman dalam mengarahkan anak untuk tercapainya tujuan pendidikan. Apabila salah satu pincang, maka yang lain akan turut pincang pula. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe.